Halo guys, welcome back to my channel. Semoga dipilih. Jadi video kali ini gue bakal bahas cara menghitung konsumsi BBM bensin kita ya guys ya. Nah, gimana sih kita kalau misalkan kita isi bensin, kita tuh buat dapet angka 1 liter bensin untuk berapa kilometer jarak tempuhnya ya guys ya. Di sini gue bakal bahas tuntas mengenai nggak cuma mobil Honda Brio aja guys ya, ini untuk semua mobil gimana caranya menghitung konsumsi BBM. Dan di video kali ini juga gue bakal bahas menu-menu apa aja yang ada di MID atau speedometer mobil Honda Brio ya guys ya. Ini sebenarnya nggak di Honda Brio aja, ini untuk BRV, untuk Honda City, itu semuanya untuk mobil-mobil Honda itu rata-rata tuh sama guys. Oke, di sini gua bakal bahas tuntas, dan jangan lupa juga buat kalian yang belum like dan subscribe, kalian subscribe dulu karena kalian subscribe kalian udah dukung channel ini. Dan jangan lupa juga kalian aktifin tombol loncengnya supaya kalian nggak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Dan jangan lupa juga kalian share teman-teman kalian ya guys, supaya video ini bisa bermanfaat buat kita semua. Oke, yuk langsung kita ke mobilnya aja. Oke guys, kita udah ada di dalam mobil ya guys ya. Dan ini pertama kali kita harus nyalakan dulu mobilnya ya guys ya. Oke, ini kita masukkan kuncinya, lalu kita putar. Oke, nah ini kita tunggu ya sampai mati ya guys ya. Dan ini cara menyalakan mobil ya guys ya. Udah pernah gua bahas ya guys ya. Ini gimana sih cara kita tuh menyalakan mobil untuk semua mobil ya guys ya, bukan hanya untuk Honda Brio aja ya guys ya. Ini caranya supaya kita tuh tidak membebani kinerja mesin. Jadi kalau misalkan kita tuh nyalain mobil, itu tuh bakalan awet ya guys ya, nggak dibebani dengan kompresor AC nyala, lalu si audio nyala segala macam. Oke, itu udah pernah gua bahas ya guys ya. Ini cara menyalakan mobil. Kalau kalian belum nonton, langsung kalian klik aja di atas ya. Di situ udah gua bahas lengkap kita tuh harus seperti apa ya kalau menyalakan mobil. Oke, setelah ini kita nyalakan ya guys ya. Nah, kita nyalakan. Oke, lalu kita nyalain AC-nya guys ya, karena supaya nggak panas ya guys ya. Oke, nah dan ini dia ya guys ya, ini yang akan kita bahas hari ini. Nah, ini yang kolom pertama ya guys ya di sini. Jadi yang ini tuh disebutnya tuh MID ya guys ya, MID atau Multi Information Display, atau biasa kita sebut speedometer ya guys ya. Karena kan kita biasa nih kalau nyebut speedometer mobil. Nah, itu sebenarnya namanya MID ya guys ya. Dan yang selanjutnya ya guys ya. Nah, di sini tertera yang pertama ini ada jarum ya guys ya. Ini jarum speedometer, lalu ini RPM. Oke, yang ini adalah ampere bensin ya guys ya. Nah, ini kita kalau misalkan mau isi bensin, kita bisa di sini ya guys ya. Kita lihat di sini penuh enggaknya. Oke. Lalu selanjutnya di sini ada jam juga ya guys ya. Ini ada jam, dan ini ada kilometer ya guys ya. Ini totalnya 27.074 km. Nah, yang 27.074 km ini apa sih? Yang ini tuh adalah kilometer guys. Nah, kilometer ini ada yang menentukan kalau misalkan kita begitu beli mobil kan dia 0 km ya guys ya. Nah, begitu kita beli mobil 0 km, nah sampai jarak tempuh sampai saat ini ya guys ya, itu adalah segini guys. Oke, dan ini nggak bisa kita reset ya, kita nggak bisa nolin karena emang ini bawaan dari pabrik ya guys ya. Jadi kita buat tahu ya guys ya, mobil ini sudah menempuh jarak seberapa dari pertama kali kita beli mobil guys. Oke. Nah, ini yang mobil ini gua karena ini pakai daily juga. Jadi ini udah hampir 2 tahun ya guys ya mobil yang gua pakai ini. Jadi udah 27 ribuan ini karena sering gua pakai ya setiap hari untuk kerja. Jadi udah agak besar ya guys ya, 27 ribu. Oke. Nah, yang selanjutnya guys ya. Nah, ini kita bisa klik di sini. Nah, yang di sini ada tombol ya guys ya. Nah, ini bisa diputar-putar. Oke. Yang selanjutnya ini adalah trip ya. Trip ini apa? Trip ini sama seperti kilometer, cuman ini kita bisa nolin guys. Nah, fungsinya apa? Ini biasanya kita pakai untuk menghitung bensin ya guys ya. Untuk menghitung bensin, misalkan kita habis udah di nih, udah empty habis ya guys ya. Nah, begitu udah habis kan kita bisa isi bensin nih, kita fullin. Setelah itu kan kita mau jalan. Nah, biasa kita nolin. Supaya apa? Supaya kita tahu si mobil kita tuh berapa habisnya tuh berapa ratus kilometer guys. Seperti itu. Biasanya orang tuh memakai si trip ini tuh untuk menghitung bensin ya guys ya. Atau yang kedua bisa juga untuk menghitung oli ya guys ya. Nah, karena kan biasa gini nih, kita kalau misalkan habis servis ganti oli, kita kan nggak dicatat tuh. Nah, orang tuh kadang kalau misalkan males ya, daripada kita harus nyatet segala macam, kita mending di trip sini aja guys. Oke, jadi kita di sini tinggal di nolin, lalu kita pakai aja. Nah, jadi kan kita tinggal mantau di sini ya guys ya, berapa ribu sekali. Nanti kalau kita mau ganti oli kan tinggal kita lihat di sini kita tuh dan menempuh jarak berapa ribu kilo sih. Nah, seperti itu. Banyak orang yang menggunakan untuk bensin, banyak juga yang menggunakan untuk oli ya guys ya. Dan ini cara resetnya ya guys ya. Ini tombol ini tinggal dipencet aja guys. Oke. Ini kita tinggal pencet aja.
sekitar 3 detik, lalu dia bakal 0 langsung 0.0 ya. Dan ini biasa gue pakai untuk menghitung bensin. Nah ini gue tuh biasanya seperti ini guys. Kalau misalkan udah gue isi bensin ya guys ya, udah habis. Nah lalu kan gue isi full. Nah gue tuh langsung di nolin. Dan dari sini kan kita bisa ngecek ya guys ya. Nah dari full sampai kondisi 3/4 gini, gue tuh udah menyempuh jarak 191 km guys. Seperti itu cara melihatnya guys ya, cara menghitungnya. Oke, jadi ini jelas ya guys ya. Lalu ini kita tekan sekali lagi guys. Oke, nah yang menu selanjutnya adalah average ya guys ya, atau disingkat AVG ya. Nah AVG ini apa sih? AVG ini adalah kita konsumsi bahan bakar kita ya guys ya. Kalau di mobil-mobil dulu kan kita biasanya menghitung mobil kita tuh 1 banding berapa tuh kan harus menggunakan kalkulator ya, kita tuh hitung manual. Nah tapi di mobil-mobil sekarang ini tuh udah dilengkapi dengan average ya, jadi kita tuh udah nggak usah mikirin si bensinnya lagi guys ya. Mobil gua tuh 1 banding berapa, mobil gua tuh 1 banding sekian. Kalau misalkan kita punya mobil yang lebih dari 1 kan itu agak repot ya guys ya, betul nggak? Jadi kan kita kalau misalkan mau menghitung kayak gini langsung kita lihat aja. Nah tapi kalau misalkan kalian pengen menghitung ya guys ya, ini akurat atau enggaknya, ini gampang banget ya guys ya. Gue juga pernah menghitung ya guys ya. Ini tuh bener-bener akurat. Begini guys. Ini kalau misalkan kalian isi, ini kalian nolin nih. Posisinya di empty ya guys ya. Ini harus 0 supaya menghitungnya akurat. Lalu kita isi bensin full. Oke, kita isi bensin full, lalu kita pakai berkendaranya jangan kebut-kebutan ya guys ya. Kita berkendara normal, karena kalau misalkan semakin kita ngebut kan otomatis semakin boros ya guys ya si bensin mobilnya. Oke, dan si kita tuh berkendara biasa aja normal, kecepatan ya 60-80, maksimal 100, jangan dibejak-bejak, main stop and go nya gila-gilaan gitu ya guys ya. Itu nanti nggak akan benar sih hitungannya ya guys ya. Oke, ini kita hitung, kita terus. Nah begitu 0, begitu habis ya guys ya, kan kita isi nih. Nah itu langsung dicatat guys. Itu misalkan nih kita tuh ngisi 400.000 ya guys ya, ngisi 400.000 rupiah. Nah 400.000 rupiah itu dibagi dengan itu tuh berapa per liternya. Misalkan si 1 liternya itu gue tuh biasa pakai Sial Nitro Plus, itu kan sekitar 12.500-an ya guys ya. Nah 400.000 rupiah dibagi dengan 12.500 rupiah. Nah itu kan dapat sekitar 33 atau sampai 35 km ya, 33 sampai 35 liter ya guys ya bensin. Nah dari total yang literan itu lalu kita bagi ya guys ya. Nah di sini kan kita dapat nih si kita tuh udah jalan seberapa banyak. Misalkan kita tuh dari full sampai habis itu tuh kita tuh udah menempuh jarak sekitar 350 km. Nah dari 350 km itu tinggal dibagi dengan jumlah yang tadi. Misalkan 350 km dibagi dengan 33 liter, dan bakal ketahuan ya guys, di situ bakal kelihatan misalkan 15, sekian atau 13, sekian. Nah berarti itu menandakan 1 liter bensin yang kita beli itu tuh untuk di mobil kita tuh menghabiskan 13,1 km. Seperti itu guys. Jadi gampang ya guys ya cara menghitungnya. Atau kalau misalkan kalian buat kayak gini ngebacanya, yang ini udah gampang ya guys ya. Tinggal kita lihat 13.1 km per L. Ini adalah 13,1 km per liter. Jadi kita kalau misalkan ngisi bensin, misalkan kalau kita isi yang Pertamax biasa, ini kan mobil-mobil sekarang kan minimal 92 ya guys ya. Harus disesuaikan dengan kompresinya, jangan diisi Pertalite ya guys ya. Kita isi minimal Pertamax, kalau bisa Pertamax Plus atau Pertamax Turbo ya guys ya. Oktan semakin besar semakin bagus. Oke. Nah karena ini gua biasa pakainya yang Nitro Plus, itu kan oktan 98. Jadi sekitar segitu guys harganya ya guys ya. Sekitar 12.000 sekian. Jadi ini cara menghitungnya gampang banget, oke? Jadi 12.000 rupiah itu tuh untuk 13 km, jarak kita 13 km. Begitu guys, oke? Dan yang selanjutnya guys ya, ini tinggal kita klik lagi. Nah ini untuk menghitung jam ya guys ya, untuk mengatur jam, bukan menghitung jam ya guys ya. Ini kan jam 17.19, di sini juga udah ada jam ya guys ya, 17.20. Nah ini cara mengaturnya, ini tinggal kita putar aja guys, oke? Ini tinggal kita putar sekali. Nah 17.20 guys. Oke. Lalu ini kita tinggal putar-putar ya guys ya. Bisa kurangin, bisa tambahin. Oke, dan kalau udah tinggal kita klik aja sekali ya guys ya. Nah. Oke. Nah, ini format jam pun bisa ya guys ya. Ini format jam pun bisa diatur seperti ini. Nah, ini kita kalau udah di mode ini tinggal kita tahan aja guys. Kita tahan. Nah, ini ada 520 ya guys ya. Ini mode off.
Oke, ini buat matiin si jamnya. Jadi kalau misalkan kita nggak mau pakai jam, bisa ya guys ya. Nah, seperti ini. Jadi kan kalau misalkan kita berkendara tapi jarang orang yang nggak pengen pakai jam, kan kita pengen lengkap ya guys ya. Nah, jadi ini kita tinggal tahan, lalu kita lepas. Nah, itu adalah mode 12 jam. 12 jam tuh yang berarti kalau misalkan jam tuh kan formatnya ya guys ya. Kalau 12 hour berarti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Lalu balik lagi ke angka 1 tapi satunya 1 PM. Seperti itu guys. Jadi 12 formatnya 12 jam, tapi gua biasa pakainya 24 jam ya guys ya. Ini tinggal kita tahan. Nah, ini kita ganti ke 24 jam ya guys ya. Jadi mode ini kita berubah ke jam biasa. Nah, jadi ada jam 17. Ini kan berarti jam 17.21. Berarti jam 5.20 ya guys ya. Oke, kalau misalkan kita pakai yang format 12 jam, nanti jam 5 PM menit ke 21. Seperti itu guys. Oke, dan ini caranya tinggal kita klik lagi ya guys ya, sekali lagi. Dan udah guys, itu menunya ya guys ya. Odometer yang ini yang nggak bisa kita reset. Setelah itu trip yang biasa kita pakai buat bensin atau menghitung jarak ya guys ya. Lalu kita average ya guys ya. Average ini nggak bisa kita atur ya guys ya. Ini karena bawaan dari mobilnya dan segimana kita berkendara. Kalau misalkan kita semakin ngebut ya otomatis mobil kita semakin boros guys. Dan kalau misalkan kita semakin bawanya semakin santai, dan kalau misalkan kita tracknya lurus terus kayak misalkan kita tol terus, itu pasti jauh lebih irit. Kalau misalkan kita di kota macet, apalagi mobilnya matic, itu pasti jauh lebih boros ya guys ya. Dan ini kita klik sekali lagi untuk jam. Jadi itu guys, untuk menu-menunya seperti itu. Dan ada satu lagi guys. Nah, ini mungkin buat kalian yang jarang banget ya ada orang yang tahu. Ini bisa diputar, tapi ini tidak berubah ya guys ya. Ini sebenarnya bisa guys. Oke, ini untuk mengatur brightness ya guys ya. Nah, ini kita bisa mengatur brightness ini dan juga mengatur brightness AC ya guys ya. Oke, nah ini kita bisa atur. Nah, itu semakin cerah ya guys ya. Ini juga bisa kita atur. Dan ini untuk cara mengaturnya udah pernah gue bahas ya guys ya di video gue yang sebelumnya ya guys ya. Dan buat kalian yang belum nonton videonya, ini cara mengatur brightness, langsung kalian klik aja di atas ya guys ya. Di situ udah gue bahas lengkap ya guys ya. Ini cara kita mengatur brightness, lalu si AC-nya, dan cara tips and trick mobil lainnya guys ya. Gua udah pernah bahas semua guys ya, cara menyalakan mobil, cara menyalakan AC, cara menyalakan semuanya tuh trik-trik yang benar ya guys ya. Jadi kalau kita tuh berkendara itu, punya mobil itu, si komponen-komponen yang dalam mobil itu awet guys. Oke, jadi buat kalian yang belum nonton, langsung kalian cek aja semua videonya guys ya. Atau kalian bisa cek di playlist gue ya guys ya, di tips and trick. Oh guys, sekian dulu videonya. Semoga video bermanfaat buat kalian semua. Dan kalau kalian ada pertanyaan, langsung kalian komen di bawah guys ya. Dan kalau kalian ada saran atau masukan atau apapun itu, langsung kalian komen di bawah guys ya. Dan jangan lupa juga kalian like dan subscribe dulu kan. Dan kalian subscribe, kalian udah dukung channel ini. Dan jangan lupa juga kalian aktifin tombol loncengnya supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Dan jangan lupa juga share dan teman-teman kalian ya guys, supaya video ini bisa bermanfaat buat kita semua. Dan jangan lupa juga buat kalian yang mau tahu tips and trick tentang motor dan mobil, itu udah pernah gue bahas di channel ini, semuanya lengkap ya guys ya. Dan juga cara belajar motor, cara belajar mobil udah pernah gue bahas. Oke, langsung aja kalian cek di video-video gue atau kalian bisa cek di playlist gue. Oke, see you in the video, bye bye.